Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kelak di hari kiamat orang-orang yang saling mencintai akan bermusuhan. Dan itu bagian dari azab Allah. Kalau di kehidupan dunia ini kita bermusuhan dengan orang yang sebenarnya sangat kita sayangi, sangat kita cintai, maka itu menyiksa batin kita. Misalkan orang tua kita sendiri memusuhi kita, anak kita sendiri memusuhi kita, pasangan kita memusuhi kita, itu sangat membuat batin kita menderita. Mungkin lebih baik harta kita musnah daripada dimusuhi oleh orang tua kita sendiri. Lebih baik harta kita tertimpa bencana daripada dimusuhi oleh anak sendiri. Karena itu suatu penderitaan yang lebih besar daripada sekedar kehilangan harta. Oleh karenanya jemaah sekalian, di hari kiamat ini termasuk siksaan Allah. Allah jadikan orang-orang yang saling mencintai itu bermusuhan. Suami istri bermusuhan, orang tua dan anak bermusuhan, kakak adik bermusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, seorang ayah yang dulu sangat mencintai anaknya, rela berkorban nyawa sekalipun untuk kebahagiaan anaknya, tapi di hari kiamat justru dia ingin anaknya celaka. Kalau dengan anaknya celaka bisa membuat dia selamat, dia pingin kalau bisa anaknya saja yang menggantikan dia di neraka. Begitu pula suami terhadap istri atau istri terhadap suami yang dulu saling mencintai, tapi seorang suami rela kalau bisa istrinya saja masuk neraka agar dengan itu dia bisa selamat. Andai itu bisa terjadi, dia pingin seperti itu. Sebagaimana Allah ingatkan, wala yas'alu hamimun hamima. Seorang tidak lagi bertanya tentang orang yang dia cintai. Dia tidak peduli lagi kepada orang-orang yang dia cintai. Padahal di dunia dia sangat peduli terhadap mereka. Yubassarunahum, lalu mereka dibuat saling mengenal. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhih
wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Maka ketika itu seorang pendosa sangat ingin andai saja dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan anaknya sebagai tumbal atau istrinya dan teman dekatnya atau saudaranya, bahkan golongannya yang dulu di dunia membela dia, dan kalau perlu wa ma fil ardi jami'an thumma yunji, seluruh orang di muka bumi demi agar dia bisa selamat, mereka saja masuk neraka. Namun tentu itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang sebagai tumbal untuk orang lain. Cuma kita bisa memetik pelajaran di sini. Bagaimana hilangnya rasa kasih sayang seorang ayah terhadap anak, seorang ibu terhadap anak, sehingga dia pingin anaknya saja masuk neraka, mendapatkan penderitaan yang paling dahsyat demi agar dia selamat. Kalau di dunia jemaah sekalian, ada seorang ayah rela mendonorkan ginjalnya untuk anaknya, atau seorang istri rela mendonorkan ginjalnya untuk suaminya. Dia rela hidup menderita demi orang yang dia cintai. Tapi di akhirat nggak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena penderitaan di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan di akhirat. Sehingga orang yang mencintai di dunia rela menderita demi kebahagiaan orang yang dia cintai, bahkan rela kehilangan nyawa sekalipun. Tapi di akhirat nggak seperti itu. Ketika mereka melihat dahsyatnya azab neraka, tidak ada yang berani merasakan sakitnya azab neraka tersebut. Maka kita bisa bayangkan bagaimana keadaan persaudaraan manusia ketika itu. Mereka menjadi saling bermusuhan, saling membenci. Maka itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraan mereka akan tetap abadi sampai ke dalam surga. Inilah jemaah sekalian yang harus kita kejar. Kebersamaan kita di dunia ini bersama orang-orang yang kita cintai tidaklah lama. Sebentar lagi kita akan berpisah, meninggalkan kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya sebentar. Tidak lama kita semuanya akan berpisah. Oleh karenanya, kebersamaan yang paling utama bukan di dunia ini, tapi di akhirat kelak, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Terus kita saling mencintai, menyayangi, sampai bersama-sama masuk surga. Maka Allah mengabarkan kepada kita, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami akan satukan mereka. Maksud ayat ini jemaah sekalian, kata para ulama, Allah akan memberi izin kepada orang tua untuk memberi syafaat kepada anak.
Ini diantara harapan kita agar kita bisa bersama di akhirat. Orang tua memberi syafaat kepada anak, sehingga kita bersama masuk surga. Bahkan bukan hanya bersama masuk surga, tapi di dalam surga yang sama. Karena jemaah sekalian, surga itu bertingkat-tingkat. Antara satu tingkat sampai tingkat berikutnya seperti antara langit dan bumi. Jadi kalau kita dengan orang tua kita cuma beda satu tingkat, orang tua kita di atas langit sana, kita di bumi, nggak ketemu dong. Tapi dengan syafaat, apakah syafaat orang tua untuk anak atau kebalikannya? Syafaat anak untuk orang tua, maka yang ada di surga yang bawah, Allah naikkan ke surga yang atas, sehingga surganya lebih nikmat, lebih tinggi. Bahkan yang seharusnya masuk neraka dengan syafaat bisa selamat. Karena syafaat selain Nabi Muhammad SAW ada 3 macam. Yang pertama, syafaat untuk meninggikan derajat di surga. Yang kedua, syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka, maka dia langsung masuk surga. Yang ketiga, ini yang paling rendah, syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka. Maka dengan syafaat dia bisa keluar lebih cepat. Namun lebih cepat di sini bukan kita yang ngatur. Mau berapa lama di dalam neraka, tentu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Maka di sini bertingkat-tingkat orang yang mendapatkan syafaat yang sudah masuk neraka. Bertingkat-tingkat. Ada yang keluar lebih cepat, ada yang agak lama, ada yang lama sekali. Sampai orang terakhir dia tidak punya kebaikan apapun kecuali masih ada setitik iman di dalam hatinya. Itulah penghuni surga yang paling rendah, yang paling terakhir keluar dari neraka. Seperti apa surga yang diberikan kepadanya? Seperti seluruh isi dunia ini ditambah 10 kali lipat. Tidak ada orang terkaya di dunia ini yang memiliki semuanya, tidak ada. Pasti dibagi-bagi kepada seluruh penduduk dunia. Tapi satu penghuni surga yang paling rendah, dia pemilik seisi dunia ditambah 10 kali lipat. Jadi orang tua bisa memberi syafaat kepada anak. Anak pun bisa memberi syafaat kepada orang tua. Tergantung siapa yang lebih beriman dan bertakwa. Dan juga ada syafaat spesial bagi orang tua yang wafat anaknya sebelum balik. Karena ini sesuatu yang berat. Oleh karenanya Allah berikan keutamaan khusus. Anaknya yang wafat sebelum balik akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Tetapi perhatikan kembali ayatnya. Apa syaratnya kita bisa masuk surga bersama? Atau syaratnya orang tua bisa memberi syafaat kepada anak, atau sebaliknya anak bisa memberi syafaat kepada orang tua? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan. Ini syaratnya untuk masuk surga.
Maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan satukan mereka bersama keturunan mereka di surga. Yaitu mereka punya keimanan. Makanya jemaah sekalian, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bisa bersatu dengan anaknya di surga. Karena dia nggak punya iman. Padahal anaknya seorang nabi. Memiliki anak penghafal Quran adalah suatu kemuliaan. Tapi itu bukan jaminan masuk surga. Anaknya nabi saja nggak bisa ayahnya masuk surga. Karena ayahnya tidak beriman. Atau kebalikannya. Putra Nabi Nuh alaihi salam, salah satu putra beliau. Sebagian riwayat menyebutkan namanya Kan'an. Tidak bisa masuk surga bersama ayahnya. Padahal ayahnya seorang nabi yang mulia. Biar ayahnya ustadz, biar ayahnya kiai, tapi anaknya tidak beriman kepada Allah, nggak bisa masuk surga. Tapi ada sebagian orang sekarang merasa mereka sudah dijamin surga karena keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajaran yang mereka amalkan dan mereka sebarkan sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pada tingkat syirik dan kufur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari umat beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohon kepada Allah. Tapi mereka mengajarkan, kalau butuh pertolongan, punya hajat, datang saja ke kuburan Habib Umar Muhdar. Minta kepada dia. Lalu mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajarannya sangat bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syirik dan kufur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah adalah syirik, dosa terbesar. Jadi nggak akan selamat meskipun dia benar-benar keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma ngaku-ngaku yang belum terbukti. Terbukti pun nggak mungkin selamat kalau dia tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, itu sama dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Paman kedudukannya sama seperti ayah. Yang bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga berfungsi seperti ayah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia beliau 8 tahun, Abu Thalib sudah merawat beliau sampai dewasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib membela. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita karena diboikot oleh orang kafir Quraisy, Abu Thalib ikut menderita. Luar biasa jasa-jasanya Abu Thalib. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat agar Abu Thalib keluar dari neraka. Hanya karena dia punya jasa-jasa khusus, dan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan Abu Thalib mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma untuk pengurangan azab. Sehingga dia orang kafir yang paling ringan azabnya. Bukan berarti dia lebih ringan azabnya daripada orang muslim yang masuk neraka, tidak. Tapi dari seluruh orang kafir, dia yang paling ringan. Dia diletakkan di permukaan neraka, bukan di dalamnya. Lalu 2 bara api diletakkan di kakinya yang membuat otaknya mendidih. Dan dia mengira dialah orang yang paling keras azabnya. Artinya apa? Tidak diperlihatkan kepadanya semua orang musyrik selain dia jauh lebih dahsyat daripada dia. Mungkin kalau dia lihat mereka, dia merasa nggak terlalu tersiksa.
tapi ternyata tidak diperlihatkan kepada dia. Sehingga dia mengira dia yang paling keras azabnya. Nggak bisa dia keluar dari neraka. Karena dia tidak beriman. Jadi, syarat untuk kita bisa bersama masuk surga. Begitu pula syarat kita bisa memberi syafaat kepada orang lain. Kita punya keimanan dan orang itu pun punya keimanan. Apa artinya keimanan? Artinya kita mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Pertanyaannya, apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam bagian dari keimanan. Makanya ulama mendefinisikan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan, perbuatan hati, dan perbuatan anggota tubuh. Artinya, seluruh amal kita, seluruh syariat yang ditetapkan, yang harus kita amalkan, itu bagian dari keimanan. Ucapan lisan, seperti berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengumandangkan azan, dan lain-lain. Perbuatan anggota tubuh seperti gerakan sholat, berangkat haji dan umrah, menghadiri majelis ilmu, belajar ilmu agama. Ini amalan anggota tubuh. Amalan hati, perbuatan hati seperti ikhlas, sabar, ridho, cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, takut azabnya. Ini semua ibadah. Jadi, seluruh ibadah bagian dari keimanan. Makanya Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu bagian dari keimanan. Lihat, Nabi SAW memberikan di sini 3 contoh amalan. Yang pertama ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Yang kedua amalan anggota tubuh, yaitu menghilangkan sesuatu dari jalan. Yang ketiga amalan hati, yaitu malu. Malu itu ibadah. Jadi iman mencakup seluruh ajaran Islam. Wajib kita imani. Makanya mengingkari satu ajaran Islam dapat membatalkan keimanan. Dan semua pelanggaran terhadap syariat akan memberi pengaruh kepada keimanan. Secara garis besarnya ada 2 pengaruhnya. Yang pertama membatalkan iman, yang kedua mengurangi iman. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba memberi 2 pengaruh ini. Yang pertama membatalkan iman. Yang kedua, mengurangi iman. Maka apabila seseorang melakukan yang pertama, dia tidak akan mungkin masuk surga. Karena berarti dia nggak punya iman sama sekali. Sedangkan orang yang melakukan yang kedua, masih ada harapan dia masuk surga. Bahkan meskipun dia tidak bertobat sampai mati. Selama dia masih punya iman. Apa yang bisa membatalkan iman? Dosa, kesyirikan, dan kekafiran. Apa yang mengurangi keimanan? Semua dosa, selain syirik dan kufur. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita pun paham. Pokok keimanan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan menjauhi perbuatan dosa yang membatalkan keimanan, yaitu kesyirikan dan kekafiran. Ini yang Allah tetapkan sebagai syarat masuk surga. Mempertahankan tauhid sampai akhir hayat kita. Dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan diberikan keamanan dan hidayah. Keamanan di sini maknanya aman dari azab Allah. Artinya orang yang tidak berbuat dosa syirik, itulah yang pasti selamat, yang akan masuk surga. Maka ini pokok utama. Kalau kita pingin masuk surga bersama keluarga, syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Kita menghadap Allah dalam keadaan membawa tauhid, tidak berbuat dosa syirik sedikit pun, tidak pula dosa kekafiran. Itu saja syaratnya. Sedangkan amal-amal soleh yang lain itu bukan syarat masuk surga, tapi menentukan derajat kita di surga. Yang menjadi syarat masuk surga hanya satu. Kita menghadap Allah dengan membawa tauhid, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yarhamukallah. Tidak pula melakukan dosa kekafiran, karena itu membatalkan tauhid. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa mati dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Oleh karenanya jemaah sekalian, tauhid itu adalah sebab utama meraih ampunan Allah, sehingga kita bisa masuk surga. Sampai dalam hadis qudsi Allah menegaskan, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andai engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka jemaah sekalian, menanamkan tauhid kepada keluarga, itulah tugas utama orang tua. Karena inilah kunci keselamatannya. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang seorang ayah yang memiliki untayan-untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya.
sampai Allah harumkan namanya menjadi satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Dari banyaknya nasihat beliau kepada anaknya, apa nasihat beliau nomor satu? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena jemaah sekalian, nggak ada gunanya kita ajarkan anak kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau dia berbuat syirik. Tidak ada gunanya kita larang dia menyentuh narkoba, minum khamar, berpacaran, makan riba, berjudi, tapi dia masih berbuat dosa syirik. Nggak ada gunanya. Semua tentu kita larang, tapi yang utama untuk kita larang adalah perbuatan dosa syirik. Karena kalau dia menghadap Allah membawa dosa syirik, dia tidak akan selamat. Kalau dia menghadap Allah membawa semua dosa, asal bukan syirik, dia pasti selamat. Cuma orang yang selamat itu ada dua macam. Ada yang langsung ke surga, ada yang singgah dulu di neraka. Tapi bisa jadi dengan syafaat, dia yang seharusnya masuk neraka langsung ke surga. Kalaupun dia masuk neraka, dia tidak kekal di neraka, asal dia tidak berbuat dosa syirik. Maka syarat masuk surga hanya satu, tauhid, dan menjauhi dosa syirik serta dosa-dosa kekufuran yang membatalkan keimanan. Ini pula syarat mendapatkan syafaat. Terutama jemaah sekalian, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang pasti Allah kabulkan. Itu sudah jatah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi sudah menggunakan jatah doanya di dunia ini. Wakhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku, kata Nabi SAW, menyimpan jatah doaku untuk menjadi syafaat bagi umatku di hari kiamat. Karena itu hasilnya lebih banyak yang akan selamat. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Lalu beliau menegaskan, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Maka syafaatku tersebut akan didapatkan insya Allah untuk siapa saja dari umatku yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Juga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Para ulama menjelaskan, kalau dia mengucapkan dengan ikhlas, berarti dia tidak sekedar mengucapkan, namun dia pahami maknanya, dia yakini kebenarannya, dan dia amalkan dalam kehidupannya. Dia pahami maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yakin kebenarannya, maksudnya dia mengimani hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Allah itu salah.
dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari, artinya dia murnikan seluruh amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun dia berikan kepada selain Allah. Ini yang harus ada di dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang pertama diucapkan, yang kedua dipahami maknanya, yang ketiga diyakini kebenarannya, yang keempat diamalkan konsekuensinya. Ini 4 cakupan arti syahadat. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, syahadat itu artinya adalah persaksian. Tapi kalau secara syariat, secara istilah, syahadat itu artinya diucapkan, dipahami, diyakini, dan diamalkan. Ini 4 cakupan makna syahadat. Maka jika dia melakukan ini dengan ikhlas dari hatinya, kata Nabi SAW, dialah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW kelak di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, ini tugas utama kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, terhadap seluruh keluarga kita, memberikan pendidikan tauhid dan terus mengawasi mereka dalam pengamalan tauhid, dan selalu kita prioritaskan. Pertanyaannya jemaah sekalian, kita sebagai orang tua sudahkah memiliki bekal untuk mengajari anak-anak kita tauhid? Kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sudahkah memiliki bekal untuk mengajari tauhid kepada istri? Orang yang memiliki bekal itu, standar minimalnya, paling tidak dia sudah pelajari kitab tauhid. Pertanyaan saya, kitab tauhid yang disusun Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ada berapa bab? Ada berapa bab? Ada yang tahu? Jumlah babnya saja. Belum isinya saya mau tanya nih. Jumlah babnya saja dulu. Jumlah babnya jemaah sekalian, kalau diglobalkan cuma 3. Tapi kalau dirinci menjadi 67. Tapi kalau di global cuma 3 sebetulnya. Yang pertama, memahami hakikat tauhid, kedudukannya, kewajibannya, dan keutamaannya yang sangat agung. Yang kedua, tentang syirik. Apa saja dosa syirik harus kita tahu secara rinci. Yang ketiga, perangkap-perangkap syirik. Simple. Ilmu tauhid ini cuma berputar pada 3 hal ini. Gimana caranya mau ngajari anak kita kalau kita belum pelajari? Nggak mungkin. Atau jangan-jangan yang kita ajarkan sesuatu yang salah tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Maka jemaah sekalian harus punya target dalam menuntut ilmu. Hadiri kajian kitab. Sayangnya banyak orang semangat kalau ada ustadz dari luar saja. Kajian-kajian tematik. Itu bagus. Tapi itu tidak akan menguatkan pondasi keilmuan kita. Kalau kita nggak belajar kitab, dari kitab-kitab dasar, kemudian kitab menengah, lalu kitab atas, pondasi keilmuan kita sangat lemah. Bahayanya apa? Datang sedikit syubhat, kita bisa tersesat. Banyak orang sudah ngaji 20 tahun. Datang sedikit syubhat, dia terpengaruh. Kadang-kadang syubhat itu menumpang pada semangat belajar ilmu fikih misalkan. Belajar fikih mazhab, fikih syafi'i. Padahal di dalamnya banyak syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh pengajarnya. Karena dia nggak punya akidah yang kokoh. Betapa mudah dia terpengaruh. Apalagi melihat pengajarnya, Masya Allah, betapa mendalam ilmunya tentang mazhab Hambali misalkan.
atau hafalan Qur'annya hebat sekali, hafalan hadisnya banyak sekali, padahal akidahnya bermasalah. Karena yang belajar ini juga nggak kuat akidahnya, ikutan-ikutan saja kepada pengajarnya, gampang ikut. Kalau orang belajar akidah yang benar, dia berhati-hati, selektif dalam memilih guru. Ini pentingnya kita menguatkan pondasi keilmuan. Caranya bagaimana? Pelajari kitab-kitab, hadiri kajian kitab, kajian rutin. Itu yang diutamakan dari yang dasar. Dalam tauhid, diantaranya yang paling dasar adalah kitab tauhid. Kalau mau lebih dasar lagi, Thalathatul Usul. Paling tidak kitab tauhid, jamaah sekalian. Dan juga mengaji kitab itu jangan tunggu jadwal sebulan sekali. Kita juga di rumah baca kitabnya, kemudian buat catatan. Ada 2 catatan yang penting. Yang pertama, ringkasan poin-poin penting. Yang kedua, catatan yang kita tidak pahami ketika kita baca, untuk ditanyakan kepada ustadz. Ini cara membaca buku. Kalau di Jakarta, jemaah sekalian, sayangnya banyak yang ngaji itu kitab tauhid misalkan sebulan sekali saja. Tapi subhanallah mereka konsisten. Saya alhamdulillah menamatkan kitab tauhid kurang lebih ada 10 majelis. Itu cuma sebulan sekali. Per satu kitab itu kurang lebih 100 pertemuan. Karena ada sebagian bab panjang, meskipun 67 bab, tapi ada sebagian bab panjang, tapi ada sebagian yang singkat, yang bisa satu pertemuan bahkan 3 bab. Karena konsisten, alhamdulillah selesai. Kurang lebih di 10 masjid dalam 100 pertemuan. Dan hampir semua ada rekamannya. Kalau kita konsisten, meskipun sebulan sekali, insya Allah bisa selesai. Tetapi kalau kita belajar kitab tauhid nunggu sebulan sekali, terlalu lama. Sementara kita butuh ilmu ini setiap hari. Jadi harus baca sendiri. Atau lebih bagus lagi, sambil kita pegang kitabnya, cari rekaman kajian kitab tauhid di YouTube. Itu lebih bagus lagi. Jangan tunggu sebulan sekali saja. Makanya kalau dibuat sepekan sekali itu tentu sangat bagus. Cuma mungkin bergantian dengan kitab-kitab yang lain oleh ustadz-ustadz yang lain, tidak mengapa. Jadi ini yang harus dilakukan orang tua, mendalami ilmu tauhid. Gimana mau ngajari anak kalau dia tidak mendalaminya? Bisa-bisa dia mengajarkan sesuatu yang salah tanpa dia sadari, karena dia tidak tahu ilmunya. Dan jemaah sekalian, di antara keistimewaan dakwah ahli sunnah ketika membahas tauhid dan syirik secara terperinci. Banyak golongan lain mendakwahkan tauhid, tapi cuma global. Kita harus menyembah Allah, kita harus menuhankan Allah. Bahkan seringkali tidak ada yang mengajari tidak boleh menyembah kepada selain Allah, karena mereka takut. Apalagi mengajari rincian syirik. Ini syirik, itu syirik, ini syirik, itu syirik. Sedikit yang melakukannya, karena biasanya di masyarakat akan banyak pertentangan. Kalau kita mengatakan ini syirik, itu syirik, apalagi ini bid'ah, itu bid'ah, banyak pertentangan. Jadi kita harus pelajari secara rinci. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid, kurang lebih beliau jelaskan di situ 30 macam kesyirikan dan kekafiran. Dalam 67 bab, kurang lebih ada 30 syirik dan kufur. Sudahkah kita pelajari semuanya? Untuk kemudian kita ingatkan kepada anak-anak kita. Ini langkah real untuk kita masuk surga bersama. Tanamkan tauhid kepada anak-anak kita, karena itu kunci selamat, menjauhi dosa syirik. Dan di kesempatan ini saya ingin mengingatkan, ini sebagai penutup, apa hakikat syirik? Secara definisi, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi.
Jamaah sekalian, memahami definisi ini sangat penting. Ini akan memudahkan kita mengenali hakikat. Banyak orang yang bingung, ini syirik atau bukan ya? Karena dia tidak paham definisinya. Jadi syirik itu definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan selain Allah semuanya adalah makhluk. Ini juga pokok tauhid. Meyakini yang berwujud itu cuma ada dua. Allah dan makhluknya. Maka semua selain Allah adalah makhluknya. Berarti syirik itu menyamakan makhluk dengan Allah. Fima yakhtassu bihi. Dalam kekhususan milik Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kalau kita pahami definisi ini, maka kita pun paham mengapa Allah sangat murka kepada orang musyrik. Dan mengapa kita sebagai muslim diperintahkan oleh syariat membenci orang musyrik. Karena orang musyrik itu berarti orang yang menghina Allah, melecehkan Allah, merendahkan Allah. Sebab dia menyamakan makhluk dengan Allah. Berarti dia menyamakan sesuatu yang rendah dengan Allah yang maha tinggi. Sesuatu yang kecil dengan Allah yang maha besar. Maka itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya jemaah sekalian, kekhususan milik Allah itu apa? Ada 3. Minar rububiyati wal uluhiyati wal asma'i was sifat. Ini lanjutan definisi syirik. Yaitu menyamakan Allah dengan selainnya dalam 3 hal. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Ini yang disebut kekhususan milik Allah. Jadi sama dengan tauhid yang terdapat pada 3 hal ini, syirik juga demikian. Sekarang kita berikan sedikit contoh. Syirik dalam 3 hal. Yang pertama syirik dalam rububiyah. Contoh, meyakini ada pencipta selain Allah. Atau meyakini ada penguasa selain Allah. Seperti di sebagian daerah, mereka yakin di gunung tertentu ada penunggu, ada penguasanya. Di pantai tertentu ada penunggu, ada penguasanya selain Allah. Bahkan ada di sebuah pantai yang mereka anggap sebagai penguasa selain Allah itu adalah perempuan. Ada yang tahu namanya? Nama aslinya? Ada yang tahu nama aslinya? Kenalkan. Nama aslinya adalah Syaitanah. Setan perempuan jamaah sekalian. Itu cuma setan yang mereka sebut Nyi Roro Kidul, Dewi Sri. Itu setan yang menyesatkan mereka, yang menakut-nakuti mereka. Yang padahal dulu kata Nabi SAW, ketika manusia datang di satu lembah, di satu tempat, setan-setan lari karena takut kepada manusia. Tapi karena melihat ternyata manusia takut sama mereka, mereka jadi berani. Jadi kalau kita takut sama setan-setan itu, kita malah dikerjai. Harusnya dia yang takut kepada kita, karena kita orang beriman. Jangan malah kita yang takut kepada mereka. Meyakini ada penguasa-penguasa selain Allah, meskipun hanya di tempat tertentu, ini adalah syirik dalam rububiyah. Allah menegaskan, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Termasuk kesyirikan sebagian pengikut tarekat sufiyah tasawuf, kalau tidak dikatakan semuanya,
mereka yakin ada wali kutub. Entah ajaran ini mereka dapat dari mana. Apa kehebatan wali kutub? Dia ikut mengatur alam ini. Lalu datang sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW. Mereka pun mengklaim wali kutub adalah Habib Fulan. Ini adalah syirik dan ajaran bid'ah, keyakinan yang bid'ah yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Sampai kata mereka, Allah pun apabila hendak menimpakan musibah ke satu kampung, izin dulu sama wali kutub, ngomong dulu sama Habib Fulan. Kalau Habib setuju, oke. Makanya musibah bencana alam kemarin, nggak ada satupun yang berani tanggung jawab. Cuma wali kutub itu yang menganggap dialah yang mengizinkan terjadinya musibah. Na'udzubillah. Ini adalah kufur. Ini kufur dan syirik dalam rububiyah. Yang bahkan jemaah sekalian, syirik ini tidak ada pada orang-orang musyrik Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy meyakini Allah yang maha kuasa. Makanya ketika Abraha datang mau menghancurkan Ka'bah, orang-orang musyrik Quraisy mengungsi. Kenapa? Karena mereka yakin Allah maha perkasa, maha kuat, maha kuasa. Allah akan menghancurkan tentara bergajah. Dan keyakinan mereka terbukti. Jadi ada orang hari ini mengaku muslim, ternyata syiriknya lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Ini contoh syirik dalam rububiyah. Apalagi contoh lain, termasuk kepercayaan kepada jimat-jimat. Ini syirik dalam rububiyah. Meyakini ada benda keramat, benda bertuah, benda pusaka. Ini semuanya khurafat. Tidak ada dalam kenyataan yang disebut benda sakti, tidak ada. Pedang sakti, keris sakti, gelang, cincin, kalung, itu nggak ada. Itu semua hanya khurafat. Tapi bagaimana kalau terbukti? Misalkan ada keris yang bisa terbang sendiri, maka ketahuilah itu cuma permainan setan untuk menyesatkan kita. Secara hakiki nggak akan bisa benda-benda itu melakukan sesuatu, apalagi memberi manfaat kepada kita atau menolak mudarat. Nabi SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Juga termasuk syirik dalam rububiyah, percaya ada hari keberuntungan dan hari sial, atau angka keberuntungan dan angka sial. Angka 10 diyakini sebagai angka keberuntungan, angka 4, angka 13 diyakini sebagai angka sial. Maka ini syirik. Termasuk kita sekarang berada di bulan Muharram. Sebagian orang meyakini menikah di bulan Al-Muharram itu sial. Padahal ini bulan mulia loh. Bulan mulia itu dianjurkan kita beribadah, memperbanyak ibadah, dan nikah termasuk ibadah. Justru sangat bagus menikah di bulan Muharram. Dan jemaah sekalian, di sini ada faidah. Kata para ulama, kalau di satu masyarakat mereka menganggap di satu bulan itu jika menikah bisa mendatangkan kesialan, maka sunnah kita menikah di bulan itu. Jadi yang rencana menikah bulan depan, percepat saja. Kenapa sunnah? Karena ada sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya dinikahi oleh Nabi SAW di bulan Syawal. Kenapa? Beliau mengatakan seperti itu untuk membantah sebagian orang musyrik yang mengatakan menikah di bulan Syawal itu sial. Maka ulama di sini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau begitu sunnah menikah bulan Syawal, tapi yang lebih tepat pendapat yang kedua. Sunnah menikah di bulan yang oleh masyarakat tempat kita tinggal mereka anggap itu sial. Kalau di negeri kita bukan bulan Syawal, tapi bulan Muharram, atau mereka sebut juga bulan Suro. Sampai ada tempat yang biasa disewa untuk pernikahan,
Selain bulan Muharram itu full booking. Tapi bulan Muharram hampir nggak ada yang mau sewa. Dan harganya jadi murah. Mumpung murah, cepat antum sewa. Ini sunnah. Kita menikah di bulan yang mereka anggap sial. Maka ini termasuk syirik dalam rububiyah. Nabi SAW menegaskan, man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Ini yang pertama. Ini hanya beberapa contoh. Contoh lain masih banyak. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah secara garis besarnya terbagi dua. Yang pertama, membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Contoh, seorang mengatakan, nggak boleh kita mengatakan umat Nasrani itu salah karena mereka menyembah Yesus. Maka orang Muslim yang berkata begitu, dia telah berbuat syirik. Karena dia membenarkan penyembahan kepada Yesus. Dan ulama 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang lainnya sepakat dia bukan Muslim lagi. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau ada seorang Muslim membenarkan penyembahan kepada selain Allah atau agama selain Islam, maka Islamnya batal berdasarkan ijma' ulama. Ini yang pertama. Dia menganggap ada selain Allah yang boleh disembah, meskipun dia sendiri selalu menyembah kepada Allah. Tapi dalam hatinya tidak salah menyembah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Hatinya telah mempersekutukan Allah. Yang kedua, mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Oleh karenanya, jumlah syirik dalam uluhiyah adalah sebanyak jumlah amal ibadah. Satu saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Tadi sudah kita berikan contoh, berdoa. Karena Nabi SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka berdoa kepada para wali yang sudah meninggal misalkan, sama saja datang di kuburannya atau tidak datang, tapi berdoa kepadanya, itu adalah syirik. Yang sudah jelas-jelas Allah larang dalam Al-Quran. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya orang musyrik, pelaku kezaliman terbesar. Begitu pula menyembelih. Ini ibadah. Sehingga Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tapi sebagian orang justru menganggap itu budaya baik. Bahkan mereka sebut kearifan lokal. Bahkan namanya kedengaran Islami, sedekah bumi, sedekah laut. Untuk menyembelih sebagai sesajen, persembahan kepada selain Allah. Padahal Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Begitu pula solat, haji, dan semua ibadah yang lain. Satu saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, syirik dalam al-asma' was sifat. Contoh, syiriknya umat Nasrani, mereka namakan kepada Allah dengan nama yang Allah tidak namakan untuk dirinya, yaitu Bapa. Maka ini adalah syirik dalam nama Allah. Dan mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anak. Maka ini syirik dalam sifat Allah. Mensifatkan Allah dengan sifat yang hanya pantas bagi makhluk. Maka itu syirik dalam sifat Allah. Atau kebalikannya, makhluk yang disifatkan dengan sifat Allah. Contoh, meyakini ada makhluk yang tahu perkara gaib. Maka dari itu mempercayai para dukun dan para tukang sihir atau orang pintar atau orang yang katanya anak indigo atau punya indera keenam bahwa dia tahu perkara gaib adalah syirik. Dan klaim-klaim mereka itu semuanya tidak benar, itu hanya khurafat.
katanya dia anak indigo, punya kelebihan, punya indera keenam, bisa tahu perkara gaib. Itu semuanya tidak benar, cuma khurafat saja. Karena Allah sudah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk di langit siapa? Malaikat. Makhluk di bumi termasuk nabi dan rasul. Mereka saja tidak tahu perkara gaib. Sungguh bodoh kita kalau kita percaya orang yang punya kelebihan tahu perkara gaib. Sementara malaikat saja nggak tahu, para nabi saja nggak tahu. Para nabi bisa mengetahui kalau Allah berikan wahyu. Dan Allah tidak memberikan wahyu tentang perkara gaib kecuali kepada nabi dan rasul saja, tidak kepada yang lainnya. Sebagaimana di surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Makanya jemaah sekalian, kalau sekarang ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, kita bisa langsung yakin dia adalah Dajjal. Maksudnya Dajjal kecil. Dajjal kecil artinya pendusta besar. Sedangkan Dajjal besar yang akan muncul di akhir zaman. Nggak mungkin dia tahu perkara gaib, mustahil. Biarpun dia mengatakan saya ini nerima dari Allah loh, nggak mungkin. Karena Allah menyatakan hanya para nabi dan rasul yang Allah beritahukan tentang perkara gaib tersebut. Contoh lain, meyakini ada orang yang sami'ud du'a, punya sifat maha mampu mendengar doa. Ini adalah syirik. Semua orang yang berdoa kepada selain Allah, di samping mereka syirik dalam uluhiyah, mereka juga syirik di sini. Karena jemaah sekalian, tidak mungkin ada yang maha mampu mendengarkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang berdoa itu kan banyak orang, di tempat yang berbeda-beda, dengan suara pelan. Permintaannya pun beda-beda, bahkan mungkin bahasanya juga beda-beda. Tidak mungkin ada yang maha mampu mendengarkan semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa kepada orang yang sudah mati itu juga suatu kebodohan. Ngajak ngobrol orang yang nggak bisa dengar, ini suatu kebodohan dan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, "Innaka la tusmi'ul mauta." Kamu nggak bisa memperdengarkan kepada orang-orang mati. Tapi dia meyakini orang yang sudah mati ini sami'ud du'a, yang maha mendengar doa. Maka ini syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ini sedikit contoh. Kita harus belajar rinciannya lebih jauh. Tapi mudah-mudahan dengan beberapa kaidah global ini membantu kita mengenal apa saja dosa syirik. Kalau kita nggak tahu dosa syirik, kita mungkin terjerumus padanya, atau membiarkan keluarga kita terjerumus syirik tanpa kita sadari. Harus kita pelajari secara terperinci. Maka inilah kunci utama masuk surga. Bukan kunci utama lagi, syarat utama. Syarat satu-satunya. Satu-satunya syarat masuk surga adalah tauhid. Menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik dan kekafiran. Adapun amal-amal yang lainnya itu menentukan tempat kita di surga di mana. Tapi untuk masuk surga hanya satu. Kita menghadap Allah dengan membawa tauhid, membawa keimanan yang tidak tercampur oleh kesyirikan dan kekafiran. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk berikutnya, rahmatullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya bisa melalui pesan WA ke nomor yang sudah di-share di grup, atau nanti untuk yang ikhwan, bapak-bapak, ini bisa bertanya langsung. Kami persilakan untuk yang pertama kali, untuk barangkali bapak-bapak ada yang mau bertanya langsung. Silakan, bisa mendekat atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau tanya tentang apakah ini salah satu bagian dari kesyirikan atau seperti apa ya? Misal kita punya kerabat atau saudara, dia bekerja di pusat perbelanjaan, di retail. Nah, ketika ada hari besar agama lain, nah dia dipaksa memakai atribut seperti itu, bahkan dia harus ikut memasang atribut segala macam dan ikut seperti menyemarakan hari besar agama lain itu. Nah, apakah itu termasuk bagian dari kesyirikan atau seperti apa? Jawabannya iya. Itu bagian dari kekufuran dan kesyirikan. Karena terhadap orang-orang yang melakukan kekafiran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Jangan kamu duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan itu sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Padahal dia cuma duduk sama mereka. Sekarang bukan cuma duduk, pakai atribut mereka. Itu lebih parah. Maka itu termasuk kekufuran. Karena itu adalah bentuk keridoan terhadap kekufuran. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ar-ridho bil kufri kufrun." Meridoi kekafiran adalah kekafiran. Jadi dia sekedar ridho dalam hati saja itu sudah kufur. Tapi ini bukan hanya dalam hati, bahkan dia amalkan dengan menggunakan atributnya. Atribut Natal tadi kan? Nah, Natal itu jemaah sekalian adalah kekufuran. Minimal dari dua sisi. Yang pertama, mereka merayakan Natal karena yakin Allah punya anak. Tadi sudah kita bahas, ini syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka rayakan hari lahir anak tersebut. Yang kedua, Natal itu sendiri adalah sebuah ritual penyembahan untuknya yang mereka sebut misa. Itu puncak Natal. Persembahan untuk Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu adalah kufur. Tugas kita justru menyadarkan mereka, mengingatkan mereka, mengajak mereka bertobat. Bukan malah menunjukkan seakan-akan kita setuju dengan perbuatan mereka. Jadi kita harus ingatkan saudara kita bahwa itu bukan toleransi. Itu pelanggaran berat terhadap akidah Islam, bahkan pembatal keimanan. Itu bukan toleransi. Kalau misalkan ada dari suatu perusahaan memaksa karyawannya melakukan itu, perusahaan itu bisa dilapor loh. Dia melanggar undang-undang. Sama dengan kalau ada perusahaan yang mengharuskan wanita berjilbab melepas jilbabnya. Nah, itu sudah banyak kasusnya. Perusahaan tersebut dilaporkan ke pengadilan, mereka disalahkan, mereka melanggar undang-undang. Jadi nggak usah takut ditekan oleh manajemen atau pemilik perusahaan. Kalaupun dipecat, tidak ada masalah. Pekerjaan lain masih terlalu banyak yang halal dan baik. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk yang berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin hampir serupa dengan pertanyaan tadi Ustaz. Hanya saja pertanyaan saya itu terkait ini Ustaz. Ketika tokoh masyarakat atau public figure gitu Ustaz, atau pejabat gitu, tokoh nasional yang kadang ketika mengucapkan salam itu semuanya juga Ustaz. Artinya ketika dia mengucapkan salam kan assalamualaikum, kemudian salam sejahtera, kemudian Om Swasti, Namo Buddhaya dan seterusnya itu Ustaz. Apakah itu juga termasuk ketika mengucapkan salam seperti itu kepada agama lain, maka secara langsung atau tidak langsung dia membenarkan ajaran mereka seperti itu, atau bagaimana ini Ustaz ketika ya mengucapkan salam kepada agama-agama lain seperti itu? Terima kasih. Mengucapkan salam dengan lafaz dari agama selain Islam ada 4 pelanggarannya.
Yang pertama, kufur. Karena itu mengandung pembenaran terhadap agama selain Islam. Tadi sudah saya sebutkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi atau menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Yang kedua, sangat besar kemungkinannya mengandung syirik. Karena salam itu kan doa. Salam kita umat Islam adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam mereka adalah doa kepada Tuhan yang mereka sembah. Jadi mengucapkan salam mereka itu bisa jadi sama dengan berdoa kepada yang mereka sembah selain Allah, sesembahan yang batil, maka itu syirik. Yang ketiga, tasyabbuh, dosa besar, menyerupai orang kafir, itu paling minimalnya, menyerupai orang kafir. Yang keempat, bid'ah. Kenapa? Salam itu kan ibadah, sudah ditetapkan oleh syariat, kenapa ditambah-tambahi? Maka itu termasuk bid'ah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, kami persilakan untuk bapak-bapak. Ya. Ya, kalau tidak ada, kita bacakan. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Ya. Afan saat ini bertanya, Bismillah, apa kiat-kiat untuk terus berbakti kepada kedua orang tua? Kiat-kiat agar kita terus berbakti kepada orang tua adalah hendaklah kita ingat, semakin hari semakin habis kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan betapa banyak anak yang menyesal tapi sudah terlambat. Saat orang tuanya sudah wafat, dia baru sadar untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka ingat, waktu semakin habis, orang tua kita semakin tua, semakin dekat kepada kematian, atau bisa jadi malah kita duluan mati. Intinya, waktu untuk berbakti kepada orang tua jangan kita sia-siakan. Yang kedua, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahid." Berjihadlah engkau dalam berbakti kepada orang tua. Apa artinya? Berbakti kepada orang tua kok disuruh berjihad? Artinya, kerahkan semua kemampuan kita, semua yang kita bisa, waktu, tenaga, pikiran, harta, sampai maksimal. Orang berjihad itu kan sampai maksimal, sampai hilang nyawa loh. Itu sudah pengorbanan paling maksimal. Itulah perumpamaan dalam berbakti kepada orang tua kita. Sampai semampu kita, sebatas kemampuan kita, sampai di ujungnya, jangan setengah-setengah. Kemudian ingat pahalanya sangat besar. Nabi SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kata para ulama, maksudnya adalah pintu surga yang terbaik, yang paling tinggi. Betapa bodohnya kita berusaha melakukan amalan ini, amalan itu untuk meraih surga, sementara pintu surga yang terbaik malah kita abaikan. Dan jamaah sekalian, ingat, semua anak berbakti sukses, dan semua anak durhaka celaka. Jangankan yang muslim, kafir pun kalau berbakti kepada orang tua di dunia Allah berikan kesuksesan, tapi karena dia kafir, dia cuma dapat di dunia. Sudah Allah selesaikan balasannya di dunia, di akhirat nggak ada lagi. Orang-orang kafir itu tahu loh, sebagian ya. Jika dia berbakti kepada orang tua, bisnisnya akan maju.
Sehingga sering kita dapatkan orang kafir itu sangat berbakti kepada orang tua karena dia paham. Kalau mereka sebut itu hukum alam, tentu kita nggak menyebut seperti itu, tapi itu adalah hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak durhaka nggak mungkin sukses, dia pasti celaka. Karena malaikat Jibril pernah berdoa, ragima anfu mri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Semoga celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya yang akan menjadi pintu masuk surga. Bagaimana lagi kalau dia berbuat buruk? Kemudian doa ini Nabi SAW mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Malaikat Jibril mendoakan keburukan untuk anak durhaka dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia pasti celaka. Jadi jangan sia-siakan, ini pintu surga yang sangat agung bagi kita. Wallahu alam. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya. Bismillah, Ustaz izin tanya. Fadhol. Kalau kitab yang mudah dipahami, kitab tauhid Ustaz ya, buat kita yang mungkin nggak bisa bahasa Arab atau yang tinggal terjemahannya, itu sebaiknya kalau untuk pemula-pemula itu kitab apa Ustaz, biar kita itu semangat juga belajarnya, tapi yang nggak terlalu tebal gitu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Kalau tidak terlalu tebal, kitab Thalathatul Usul. Antum baca setengah jam selesai itu. Cuma kalau mau lebih rinci lagi, lebih paham lagi, baca syarahnya. Di antaranya syarah yang sangat bagus, syarah Thalathatul Usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab tauhid itu juga mudah dipelajari, simple. Tauhid jamaah sekalian adalah pelajaran yang paling mudah, karena itu yang paling sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia. Makanya kita nggak usah khawatir sulit mengajari tauhid kepada anak, mudah, karena itu sudah fitrah dia sebetulnya. Hanya dia perlu bimbingan supaya fitrahnya semakin kokoh. Kitab tauhid mudah dipelajari, cuma babnya cukup banyak, 67 bab. Tapi insya Allah nggak kerasa. Itu sepekan baca selesai insya Allah. Setiap hari baca setengah jam atau kurang daripada itu, sepekan selesai. Nah, supaya lebih efektif, tadi saya sarankan, pertama, buat catatan. Kalau kita bisa meringkas semua, itu lebih afdal. Tapi paling tidak, catatan penting. Atau paling minimal, faidah baru. Paling minimal, kita buat catatan. Ini yang pertama. Yang kedua, catatan yang kita belum paham, maka bawalah itu ke majelis ilmu. Kalau nggak dicatat, nanti lupa mau tanya sama ustadz, apa yang mau saya tanya ya? Jadi catat. Atau catat di HP supaya nggak hilang. Juga sangat baik dalam belajar, kita pegang kitabnya, dengarkan rekamannya. Sekarang walhamdulillah banyak sekali rekaman kitab tauhid ataupun kitab Thalathatul Usul para ustadz kita di YouTube. Mudah kita dapatkan. Atau tahu paham bahasa Arab, bisa dengarkan penjelasan para masyayikh. Ya. Kitab tauhid insya Allah kita baca sendiri, paham. Kalau tidak paham, ya itu tadi, buat catatan, paling sedikit antum buat catatan, tanyakan ke ustadz. Nah, kalau kita mau lebih bagus lagi, baca syarah kitab tauhid. Di antara syarah yang paling simpel adalah kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Sudah ada terjemahannya, yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan, hafidhahullah. Atau Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Agak sedikit melebar, tapi yang simpel, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Ini diantaranya, wallahu alam.
Jazakallah khair Ustaz. Sebelum ke Bapak-bapak lagi, kita bacakan ada soal masuk dari ibu-ibu. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk syirik orang yang merasa tenang dengan selain Allah? Contoh, ada orang yang tenang kalau ada uang atau tabungan, kalau tidak ada uang marah-marah. Terima kasih. Kalau dia meyakini itu hanyalah sebab, dan dia tetap yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong dia, bukan uang itu hakikatnya, tapi hatinya begitu besar terpaut kepada harta, maka itu adalah syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Apalagi kalau hatinya bergantung kepada harta tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal, bergantung hati, kalau kamu benar-benar beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah, akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah tidak akan menolongnya. Dan minimalnya itu menunjukkan lemahnya iman. Menunjukkan lemahnya iman. Karena kalau kuat iman seseorang, ketenangan hatinya bersama dengan Allah, bukan dengan makhluk, tapi bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Tapi yang jelas itu tidak sampai tingkat kesyirikan, syirik besar, tidak pula kekufuran yang membatalkan keislaman. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya untuk Bapak-bapak, silakan. Yang belakang dulu nih. Bismillah. Berkaitan tadi dengan keutamaan berbakti kepada orang tua Ustaz, tentunya yang Ustaz sampaikan untuk kami para lelaki, bagaimana untuk para wanita yang sebelum menikah atau sudah menikah, mohon pencerahannya agar kami saling memahami. Jazakallahu khairan. Baik. Jika seorang wanita sudah menikah, maka itu tidaklah menghilangkan kewajibannya berbakti kepada orang tuanya. Cuma prioritas utamanya adalah suaminya. Jadi dia harus pandai-pandai memanage waktu misalkan. Begitu pula harta yang dia miliki, antara berbakti kepada orang tua dan kepada suami. Katakanlah minta izin kepada suami sepekan sekali datang ke rumah orang tua untuk menyenangkan orang tua. Dan juga misalkan kalau dia punya harta, dia boleh mengirim kepada orang tuanya dan suaminya tidak berhak melarang. Kalau harta milik istri, tapi lebih afdal istri tetap meminta izin kepada suami. Namun suami tidak berhak untuk melarang. Dan suami yang baik ya seharusnya dia mendorong istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Karena tentu dia ingin memiliki istri yang soleha. Itulah istri yang soleha, wanita yang soleha, yang menunaikan hak-hak orang yang punya hak atasnya, termasuk orang tuanya. Jadi tidak perlu dipertentangkan antara berbakti kepada suami dan kepada orang tua, tapi dia berusaha menunaikannya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah,
bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Andai misalkan suami mengizinkan orang tua diajak ikut tinggal ke rumah agar bisa lebih diperhatikan dengan baik, itu juga sangat afdal. Itu hal yang sangat bagus, itu keberkahan di rumah kita. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya punya teman berstatement, dia mengatakan saya tidak pernah berdoa meminta rizki karena saya yakin rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana menghadapi menyikapi perkataan seperti itu? Terus yang kedua tentang hadis sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya. Apakah hadis itu untuk laki-laki saja atau untuk perempuan juga, Ustaz? Baik. Karena kebanyakan itu dijadikan senjata kepada seorang istri, kadang-kadang sebaik-baik laki-laki seseorang itu untuk yang baik kepada keluarganya itu. Baik. Jadi pertanyaan beliau yang pertama, ada orang tidak mau berdoa minta rezeki, begitu ya? Karena rezeki kan sudah Allah takdirkan. Maka ini tidak tepat. Alasannya tidak tepat. Sebab Rasulullah SAW sendiri berdoa minta rezeki. Bahkan itu doa harian beliau loh. Termasuk zikir pagi petang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi syariat menyuruh kita meminta rezeki. Kenapa? Karena ketika kita meminta rezeki, kita sedang beribadah kepada Allah. Itu ibadah yang sangat agung. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Juga di situ mengandung perendahan diri kita kepada Allah. Bahwa kita butuh kepada Allah, bahwa dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Di situ terdapat penetapan tauhid, bahwa Allah yang memberikan rezeki, sehingga kita meminta hanya kepadanya. Fabtagu indallahi rizqa. Allah sendiri yang mengatakan, carilah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan di kehidupan kita ini sebab akibat. Itu seperti dia mengatakan, buat apa saya menikah kalau Allah sudah takdirkan punya anak? Biar nggak menikah saya punya anak. Doa juga itu sebab. Rezeki kita melimpah bisa jadi sebabnya karena doa kita yang bersungguh-sungguh, terutama di sepertiga malam yang terakhir dalam sujud kita. Jadi Allah juga menakdirkan sebab akibat. Sebagaimana kita punya anak, sebabnya adalah dengan menikah. Nggak akan bisa kita punya anak tanpa menempuh sebab. Ini jadi itu pemahaman yang tidak benar. Betul, kita harus yakin, wajib yakin. Segala sesuatunya sudah Allah takdirkan, termasuk rezeki. Bersamaan dengan itu, Allah juga menyuruh kita menempuh sebab. Wallahu a'lam. Yang kedua, tentang apa tadi? Baik. Hadis Nabi SAW, khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi pertanyaannya, apakah hadis ini untuk laki-laki saja atau untuk wanita juga? Secara nas, ini untuk laki-laki. Bahkan dalam riwayat yang lain, khairukum linisaihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Tapi secara syariat, secara istimbat, pendalilan,
wanita lebih pantas untuk memperhatikan, untuk mengamalkan hadis ini. Karena kewajibannya kepada suami sangat besar untuk berbuat baik kepada suaminya. Jadi kalau suami saja punya tanggung jawab besar untuk berbuat baik kepada istri, apalagi istri kepada suami. Justru itu namanya qiyas aula. Jadi secara qiyas bahkan suami lebih istri lebih wajib untuk berbuat baik kepada suami. Karena suami yang paling besar haknya atas dirinya. Andaikan pun kita nggak mengambil dalil ini, tapi terlalu banyak dalil yang lain yang memerintahkan istri untuk selalu berbuat baik kepada suami dan tunduk kepada suami. Istri yang tidak berbuat baik kepada suami itu disebut istri yang kufur kepada suami. Dan itu penyebab kebanyakan wanita masuk neraka. Nabi SAW mengingatkan kita, ittala'tu finnar fara'aitu aktsara al-ahlihan nisa yakfurna. Aku melihat ke neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuni neraka adalah wanita yang kufur. Nabi SAW ditanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami, artinya nggak berbuat baik kepada suami. Apalagi kalau nggak taat perintah suami. Dan kufur terhadap kebaikan suami. Jadi dua kekufuran mereka, kata Nabi SAW. Kufur kepada suami, tidak berbuat baik, tidak taat kepada suami, dan kufur terhadap kebaikan suami. Apa maksudnya kufur kepada kebaikan suami? Tidak berterima kasih. Seakan-akan suaminya tidak berbuat baik kepadanya. Padahal jemaah sekalian, kepada tetangga saja kalau berbuat baik kepada kita, wajib kita berterima kasih. Bagaimana lagi dengan suami yang kebaikannya sangat banyak? Sampai kata Nabi SAW, ini diantara sebab mengapa wanita kebanyakan masuk neraka. Lau ahsanta ila ihdahunna dahar, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Andai kamu berbuat baik sepanjang tahun kepada seorang istrimu, lalu dia melihat satu kesalahanmu, dia pun berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Inilah sifat sebagian istri. Itu pun masih dia ingat-ingat terus sepanjang hidupnya. Kamu memang seperti itu dari dulu. Padahal cuma sekali itu suaminya bersalah, tapi dia nggak lupakan. Ini kebanyakan wanita penghuni neraka. Tapi ingat, Nabi SAW juga membimbing kepada suami kebalikannya. Jangan hanya melihat kesalahan istri, lihat juga kebaikannya begitu banyak. Jadi dua-duanya dibimbing oleh Nabi SAW agar harmonis rumah tangga. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki beriman terlalu membenci istrinya yang beriman ketika istrinya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena apabila dia tidak suka terhadap satu perilaku istrinya, masih ada perilaku yang lain yang dia sukai. Artinya jemaah sekalian, kita jangan hanya melihat kesalahan istri, lihat kebaikannya begitu banyak. Kalau kita melihat kebaikannya, maka itu membantu kita melupakan keburukannya atau hal yang kita tidak sukai. Karena jemaah sekalian, kita mau cari pasangan yang sempurna, nggak akan kita temukan. Kalau yang ini dicerai, mau cari yang lain yang lebih baik, nggak akan kita temukan yang sempurna. Tetap mesti punya kekurangan. Kecuali di surga. Makanya kita semua berusaha masuk surga. Nggak ada lagi kekurangan pasangan kita ketika di surga. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.